Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5.4 akan menjelaskan mengenai integral fungsi di permukaan. Buku referensi yang kami gunakan adalah buku Kalkulus Peubah Banyak dan Penggunaannya yang dikarang oleh Wono Setiabudi. Pada bagian ini dipelajari integral fungsi skalar di permukaan. Pada bagian ini pula dipelajari interpretasi integral permukaan. Integral fungsi di permukaan. Misalkan S permukaan dengan persamaan parameter FUV dengan vektor normal satuan permukaan adalah N sama dengan FU dikali FV dibagi dengan norm FU dikali FV dan DS sama dengan norm FU dikali FV DU DV. Definisi 5.4.1 Integral fungsi skalar di permukaan. Misalkan S permukaan diparameterkan sebagai berikut dengan FUV sama dengan XUV, YUV, ZUV dan Fxyz adalah fungsi kontinu yang didefinisikan pada permukaan S. Integral fungsi f di permukaan S didefinisikan sebagai integral lipat 2S Fxyz ds atau sama dengan integral lipat 2S FDS yang dapat dihitung sebagai integral lipat 2D FUV, YUV, ZUV dikali dengan akar dari do YZ per do UV dikuadratkan ditambah dengan do ZX dibagi do UV dikuadratkan ditambah dengan do XY dibagi do UV dikuadratkan DU DV. Contoh, diketahui helikoid X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, dan Z sama dengan theta. Untuk 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan 2pi. Dan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Maka, hitunglah integral lipat 2S F ds. Atau yang ditanya adalah integral fungsi f di permukaan S. Jika Fxyz sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat plus 1. Solusi. Determinan matriks Jacobi-nya adalah do yz dibagi do r theta sama dengan sin theta. Untuk do zx dibagi do r theta sama dengan min cos theta. Dan do xy dibagi do r theta sama dengan r. Sehingga akar dari do yz dibagi do uv dikuadratkan ditambah dengan do zx dibagi do uv dikuadratkan ditambah dengan do xy dibagi do uv dikuadratkan sama dengan akar dari r kuadrat plus 1. Dan juga f dari r cos theta dan r sin theta, theta sama dengan akar r kuadrat plus 1. Kemudian, untuk mencari integral lipat 2 S F ds atau bisa didefinisikan sebagai integral lipat 2D F dikali FUV dikali norm FU dikali FV dr d theta akan sama dengan integral 0 2x diintegralkan lagi 0 1 akar dari r kuadrat plus 1 dikali akar r kuadrat plus 1 dr d theta. Maka akan didapatkan hasil berupa 8/3pi. Misalkan S permukaan yang merupakan grafik suatu fungsi dua variabel Z sama dengan H, X, Y dengan daerah definisi D, subset dari R kuadrat, kita akan menghitung integral fungsi F, X, Y, Z di atas permukaan S. Berdasarkan definisi di atas, maka kita harus membentuk persamaan parameter dari S, yaitu F, X, Y sama dengan X, Y, H untuk X, Y. Kemudian integral fungsi F tersebut adalah integral lipat 2S F ds atau sama dengan integral lipat 2D F untuk X, Y, H, X, Y dikali dengan akar dari 1 ditambah hx untuk x, y dikuadratkan
ditambah dengan HY untuk X, Y dikuadratkan dx dy. Berdasarkan cos kuadrat U ditambah sin kuadrat U sama dengan 1, atau cos H kuadrat U dikurang sin H kuadrat U sama dengan 1, maka kita dapat menghitung integral. Sehingga integral lipat 2S f ds adalah integral lipat 2D f x y h untuk X, Y 1 per cos gamma dx dy, atau sama dengan integral lipat 2D f x y, h untuk X, Y 1 per n dikali k dx dy, jika n-nya adalah cos alpha, cos beta, cos gamma. Baik, selanjutnya contoh 5.4.3. Carilah momen inersia dari lempengan berbentuk permukaan setengah bola Z sama dengan akar A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat terhadap sumbu X dengan asumsi bahwa rapat massa permukaan bola konstan. Buktinya, misalkan delta S elemen permukaan bola, maka untuk momen inersianya terhadap sumbu X itu adalah K dikali Y kuadrat plus Z kuadrat dikali delta S. Dengan K itu menyatakan konstanta untuk rapat massa permukaan bola. Nah, maka dari itu momen inersia permukaan setengah bola adalah I sama dengan integral lipat 2S K dikali Y kuadrat plus Z kuadrat dikali ds sama dengan K integral lipat 2D dari Y kuadrat plus Z kuadrat dikali sekan gamma dx dy. Nah, dengan D itu proyeksi permukaan terhadap bidang XOY, yaitu cakram X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil atau sama dengan A kuadrat. Dan gamma sudut antara vektor normal permukaan dengan K. Nah, kita bisa mencari vektor normal dengan prosedur yang telah kita kenal dengan cos gamma itu sama dengan N dikali K. Nah, tapi dalam ini sekan gamma sama dengan A per Z sama dengan A per akar A kuadrat min X kuadrat min Y kuadrat. Nah, dengan menggunakan kesamaan Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan N kuadrat min X kuadrat, maka I sama dengan KA integral lipat 2D A kuadrat min X kuadrat per akar A kuadrat min X kuadrat min Z kuadrat dx dy. Nah, caranya untuk menghitung integral ini kita bisa menggunakan koordinat polar. Sehingga I sama dengan KA integral 0 2x d theta integral A 0A A kuadrat min R kuadrat cos kuadrat theta per akar A kuadrat min R kuadrat R dr. Nah, dengan teknik integrasi yang telah kita pelajari di kalkulus, maka I itu sama dengan KA integral 0 sampai 2x dari A pangkat 3 2A pangkat 3 per 3 cos kuadrat theta dikali d theta sama dengan 4pi KA pangkat 4 per 3. Nah, sejalan dengan integral garis PDX plus QDY plus RDZ dan sesuai dengan pada gambar yang tadi. Nah, kita dapat integral lipat 2D R dx dy sama dengan integral lipat 2S R cos gamma ds. Dan untuk koordinatnya lainnya adalah integral lipat 2S Q dz dx sama dengan integral lipat 2S Q cos beta ds. Selanjutnya, integral lipat 2S P dy dz sama dengan integral lipat 2S P cos alpha ds. Sehingga
integral lipat 2S P dy dz plus Q dz dx plus R dx dy sama dengan integral lipat 2S dari P cos alpha plus Q cos beta plus R cos gamma dikali ds. Dan hasilnya sama dengan integral lipat 2S G dikali N dikali ds. Dengan G itu sama dengan PQR. Berdasarkan hasil ini kita dapat menuliskan hal berikut. Selanjutnya akibat 5.4.4 integral medan vektor di permukaan S. Di sini misalkan G itu X, Y, Z, medan vektor di R K3. Integral G di permukaan S kita didefinisikan sebagai integral lipat 2S G dikali N ds sama dengan integral lipat 2S G dari F UV dikali N ds. Kita masuk ke contoh dari 5.4.5. Misalkan S adalah permukaan yang didefinisikan sebagai peta dari F U, V sama dengan cos U sin V, sin U sin V, cos V. Dengan daerah definisi 4 persegi panjang. D sama dengan U, V dengan batas U yaitu harus lebih kecil sama dengan 2pi dan harus lebih besar sama dengan 0. Dan batas V-nya itu harus lebih kecil sama dengan dari pi dan harus lebih besar sama dengan 0. Hitunglah integral vektor fungsi G x, y, z sama dengan x, y, z terhadap permukaan S. Solusinya yaitu pertama kita hitung vektor normal permukaan dengan menghitung terlebih dahulu vektor, yaitu Fu dalam kurung U, V sama dengan min sin U sin V, cos U sin V, 0. Fu U, V sama dengan cos U cos V, sin U cos V, min sin V. Maka vektor normalnya adalah N sama dengan Fu dikali Fv sama dengan min sin kuadrat V cos U, min sin kuadrat V sin U, min sin V dikali cos V. Dan integralnya adalah G fungsi U, V dikali N ds sama dengan G fungsi U, V dikali N per norma N dikali norma N dikali ds. Maka kita hitung ds-nya kita ganti du dikali dv, maka kita akan mendapatkan hasil yaitu min sin dikali du dv. Jadi integral lipat 2 dari G dikali N ds sama dengan integral lipat 2 dari sin V du dv dengan integral pertama yaitu batas bawahnya D, maka akan menghasilkan integral lipat 2 min sin du dv dengan integral pertama batas bawahnya 0 dan batas atas pi, dan integral kedua dengan batas bawah 0 dan batas atas 2pi, dan menghasilkan nilai yaitu sama dengan min 4pi. Seperti integral garis yang bergantung pada orientasi, demikian pula integral permukaan ini. Jika vektor normal tersebut diganti dengan lawannya, maka integral permukaan akan memperoleh nilai negatif dari nilai semula. Untuk selanjutnya, orientasi permukaan didefinisikan sebagai, yaitu permukaan orientasi adalah permukaan yang dapat dipilih vektor normal satuannya sehingga kontinu pada seluruh permukaan. Nah, penjelasannya yaitu pilihan vektor normal ini berkaitan dengan pilihan bagian permukaan yang merupakan bagian luar atau bagian dalam. Misalkan permukaan bola, kita dapat memilih vektor normal tersebut keluar, sehingga kita dapat mengatakan bahwa bagian luar bola adalah bagian luar. Tetapi pada tahun 1858, A.F. Mobius dan J.B. Listing menemukan suatu permukaan yang hanya mempunyai satu sisi saja. Hal ini dapat diterangkan sebagai berikut. Misalkan kita telah memilih satu vektor normal n di suatu titik,
Kemudian dengan asumsi bahwa vektor normal kontinu, kita dapat membawanya berkeliling ke seluruh permukaan. Tetapi setelah sampai pada titik permulaan, vektor normal ini ternyata haruslah n. Oleh karena itu, permukaan yang dipakai selalu mempunyai orientasi dan vektor normalnya dapat dihitung dengan rumus Fu dikali Fv. Jika permukaan mempunyai parameter F, U, V. Integral di titik 5.21 adalah integral dari integral lipat 2 dari G dikali NDS dengan batas integral pertama yaitu batas bawahnya S sama dengan integral lipat 2 dari G Fu, V dikali NDS dengan batas integral pertama batas bawahnya yaitu S. Tidak bergantung pada parameter permukaan. Kenyataan ini dapat dibuktikan berdasarkan aturan perubahan variabel untuk integral lipat. Hal ini dinyatakan dengan teorema berikut. Untuk yang selanjutnya, teorema 5.4.7, yaitu integral permukaan tidak bergantung pada parameternya. Misalkan, S permukaan dengan parameter F1 atau F2 yang mempunyai orientasi yang sama. Maka untuk medan vektor G berlaku integral lipat 2 F1 G dikali N ds sama dengan integral lipat 2 F2 G dikali N ds. Jika kedua parameter permukaan mempunyai orientasi yang berbeda, maka berlaku integral lipat 2 F1 G dikali N ds sama dengan min integral lipat 2 F2 G dikali N ds. Untuk mengingatkan kembali, integral 5.12 juga ditulis sebagai integral lipat 2 S kurung muka G1 N1 ditambah G2 N2 ditambah G3 N3 dikali ds sama dengan integral lipat 2 S G1 dy dz ditambah integral lipat 2 S G2 dz dx ditambah integral lipat 2 S G3 dx dy. Dengan G1 adalah komponen ke-I dari medan vektor. Komponen pertama diintegralkan terhadap variabel kedua dan ketiga. Komponen kedua diintegralkan terhadap variabel pertama dan ketiga, dan seterusnya. Khususnya jika permukaan tersebut mempunyai persamaan Z sama dengan F kurung muka X, Y. Maka integral tersebut dapat ditulis sebagai teorema berikut. Teorema 5.4.8 Integral medan vektor. Integral medan vektor untuk permukaan Z sama dengan F dikali X F X Y. Misalkan S permukaan yang berbentuk Z sama dengan F X Y, maka integral medan vektor G X Y Z terhadap permukaan S dapat dihitung dengan formula plus minus integral lipat 2S kurung buka min G1 do F do X min G2 do F do X ditambah G3 dikali dx dy. Tanda tambah atau tanda plus diambil jika vektor normal diambil ke atas dan min diambil jika vektor normal diambil ke bawah. Nah, medan normal satuan permukaan S adalah N sama dengan plus minus min do F do X I dikurang min do F
do Y J ditambah K per akar 1 ditambah do F do X kuadrat ditambah do F do Y kuadrat. Dengan tanda plus untuk normal ke atas dan tanda min untuk normal ke bawah. N kali K sama dengan cos Y sama dengan 1 per akar 1 ditambah do F ditambah per do X kuadrat ditambah do F per do Y kuadrat. Maka dapat kita tulis sebagai N plus minus min do F do XI dikurang min do F per do YI ditambah K per second Y. Oleh karena itu, integral lipat 2S G1 dy dz ditambah G2 dz dx ditambah G3 dx dy sama dengan integral lipat 2 G dikali N ds. Nah, kita dapat selanjutnya plus minus integral lipat 2S min G1 do F per do X min G2 do F per do X ditambah G3 per second Y ds. Nah, kita dapat hasilnya lagi sama dengan plus minus integral lipat 2D min G1 do F per do X min G2 do F do per do X ditambah G3 dikali dx dy. Jika D adalah daerah definisi parameter permukaan S tersebut. Contoh 549. Carilah fluks medan vektor J yang melewati setengah bola. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1 jika X lebih dari atau sama dengan 0. Solusi. Jika kita interpretasikan hal ini berdasarkan aliran fluida dengan medan vektor J sebagai kecepatan fluida, maka untuk daerah Y kurang dari atau sama dengan 0 fluida masuk dari arah kiri ke setengah bola, dan untuk Y lebih besar atau sama dengan dari 0 fluida keluar dari setengah bola. Dugaan kita, integral yang dicari bernilai 0. Parameter bola adalah sebagai berikut. Jika parameter tersebut kita batasi untuk min pi per 2 kurang dari atau sama dengan U kurang dari atau sama dengan pi per 2 dan 0 kurang dari atau sama dengan V atau kurang dari sama dengan pi, maka kita peroleh setengah bola dengan X lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, vektor normal dari setengah bola ini adalah sebagai berikut. Oleh karena itu, fluida yang lewat adalah sebagai berikut. Karena integral pi per 2 kurang min pi per 2 sin U du sama dengan 0. Untuk perpindahan panas, besaran yang mudah diukur adalah temperatur sebagai fungsi dari posisi. Misalkan T, X, Y, Z, temperatur di titik X, Y, Z, kemudian gradien vektornya seperti ini, dan vektornya seperti ini, menyatakan medan vektor untuk aliran panas. Besaran K disebut konduktivitas media, yaitu mengukur mudah atau sukarnya suatu panas mengalir. Selanjutnya besarannya seperti ini, menyatakan jumlah panas yang keluar atau masuk melalui permukaan S. Selanjutnya adalah contoh. Misalkan temperatur diberikan oleh fungsi T, X, Y, Z sama dengan setengah X kuadrat ditambah setengah Y kuadrat ditambah setengah Z kuadrat. Pertanyaannya, carilah fluks panas yang melewati permukaan bola jika K sama dengan 1. Kita jawab. Medan vektor untuk aliran panas adalah G sama dengan minus nabla T yang sama dengan
min XI dikurang YJ min ZK. Nah, sedangkan vektor normal satuan dari bola adalah N X, Y, Z sama dengan XI plus YJ plus ZK. Sehingga nilai dari medan vektor dikali dengan N sama dengan min X kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat, selalu minus 1 pada bola satuan. Jadi dengan demikian kita dapatkan fluks dari aliran ini pada permukaan bola adalah integral dari integral dengan batas S dari G.N ds sama dengan minus integral dari integral dengan batas S ds sama dengan min 4pi dengan 4pi adalah luas permukaan bola. Jadi dengan hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya aliran panas masuk ke dalam bola. Selanjutnya adalah contoh lagi. Berdasarkan hukum Gauss, fluks medan vektor listrik E terhadap suatu permukaan tertutup seperti bola adalah jumlah muatan yang ada di dalam permukaan, yaitu integral dari integral dengan batas S dari E.N ds sama dengan Q, di mana Q adalah muatan. Sekarang, misalkan diketahui muatan Q yang terletak di pusat bola berjari-jari R, misalkan flux medan listrik sama dengan E dikali N, dengan N vektor satuan dari bola dan E konstan pada permukaan bola tersebut. Hal ini berlaku karena pengaruh medan listrik tidak bergantung pada arah, tetapi hanya bergantung pada jarak. Selanjutnya, berdasarkan hukum Gauss berlaku Q sama dengan integral dari integral dengan batas S E.N ds sama dengan E integral dari integral dengan batas S ds sama dengan E 4pi R kuadrat atau E sama dengan Q per 4pi R kuadrat, yaitu rumus yang kita kenal selama SMA.